janji kita menerima dia. Tapi kenyataannya realita yang ada, janji kita menerima dia. Tapi kenyataannya realita yang ada, berjalannya waktu membuat kita bisa menerima pasangan kita atau tidak. Dan bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang Allah perintahkan. Mereka semuanya kawin cerai, mereka kawin campur semau-mau mereka dan seenak-enak mereka. Dan akhirnya Allah pun marah kepada bangsa Israel. Dan kemarahan Allah kepada bangsa Israel membuat bangsa Israel menangis merintih supaya tetap didengar setiap keluhan dan doa-doanya. Tapi Allah kita adalah yang luar biasa. Dialah Allah yang mendengarkan setiap kita. Jadi konsep pernikahan di dalam Alkitab, bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian. Dan kalau Allah sudah berjanji sama kita, dan kalau kita sudah berjanji kepada Allah, saya mau katakan gini, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya atas hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingkari janji kepada pasanganmu, tapi hari ini saya katakan, Allah tetap memegang janji kita kepada dia. Itu karenanya janji Allah tidak pernah bisa diingkari atau tidak pernah bisa diputus. Sebab perjanjian Allah dengan kita akan dipegang oleh Allah seumur hidup kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita mengingkari janji kita kepada Allah, dan kita mengingkari janji kita kepada pasangan kita, dan kita menikah lagi dengan pasangan yang lain, maka Alkitab jelas mengatakan engkau sudah berbuat zina. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Mungkin kita bisa pisah, tapi Allah tidak pernah memisahkan kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pernikahan adalah sebuah perjanjian, maka kita harus pegang janji kita itu kepada Allah. Dan kalau pernikahan kita adalah sebuah perjanjian, kita harus pegang janji kita kepada pasangan kita. Kita harus pegang janji kita di hadapan hamba Tuhan. Kita harus pegang janji kita di hadapan jemaat-jemaat Tuhan. Karena ada banyak orang yang menyaksikan janji nikah kita. Itu karenanya pernikahan kita, pernikahan Kristen, bukan pernikahan yang main-main. Nah, kenapa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian? Kenapa? Karena Allah sudah menjadi saksi dalam suatu pernikahan kita. Allah menjadi saksi, Bapak Ibu. Kalau Allah sudah menjadi saksi, maka suatu hari nanti, maaf kata, kalau misalnya kita dua-duanya meninggal, karena Allah sudah pernah menjadi saksi, lalu kemudian di saat kita meninggal, kita cerai sama pasangan kita, dia sudah menjadi saksi. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Saya pikir saya nggak perlu ngejawab. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga Kristen adalah keluarga yang memegang perjanjian. Karenanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian? Karena di dalam pernikahan Allah telah memberikan teman sekutu yang baik kepada setiap kita. Teman sekutu dan teman seperjanjian. Dan dia adalah pewaris kasih karunia yang diberikan Allah kepada setiap kita. Maka kita perlu menjaga dan merawat pasangan kita. Kita perlu memelihara dan setia terhadap pasangan kita. Jangan kita tidak setia kepada istri masa muda kita, tapi justru kita setia pada istri muda kita. Firman Tuhan katakan kita ini harus setia kepada istri masa muda kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus memegang perjanjian ini. Dan setiap orang yang setia pada masa mudanya, saya yakin Tuhan akan memberkati rumah tangga setiap kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadilah rumah tangga yang memegang perjanjian yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Karenanya itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan atau konsep firman Tuhan dalam sebuah pernikahan, maka kita harus pegang janji kita. Satu kunci Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau kita mau pernikahan kita tetap langgeng dan bahagia, maka pernikahan kita harus mencontoh Kristus seperti kepada jemaatnya.
jemaatnya. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan Yesus contoh dalam pernikahanmu sebagaimana Yesus kepada jemaatnya. Yesus pernah disakiti, Yesus pernah dikecewakan, Yesus pernah difitnah, Yesus tidak didengarkan oleh orang banyak. Demikianlah hubungan suami istri. Mungkin kau pernah disakiti, mungkin kau pernah dikecewakan, mungkin kau pernah dihianati. Tapi firman Tuhan tetap harus kita lakukan. Sebagaimana Yesus menerima jemaatnya, demikianlah hidupmu. Dalam rumah tanggamu, terimalah pasanganmu, terimalah suamimu, terimalah istrimu. Dan besok kita akan bahas jauh lebih dalam lagi tentang konsep Alkitab tentang pernikahan yang Allah mau. Sampai ketemu.